Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya diskusi kita tentang buku tematik kelas 3 tema 1. Subtema yang satu ini video yang kedua. Sekarang kita sudah sampai pada halaman ke-19 berarti ya. Ayo berlatih bersyukur pada Tuhan. Oke? Nah, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Dan menghargai kemampuan teman ini adalah pengamalan Pancasila sila kelima, menghargai hasil karya orang lain. Bersyukur pada Tuhan termasuk pengamalan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik dan menjauhi larangannya. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Ya, kita tidak boleh mengolok-olok kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila sila pertama Pancasila. Ya, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Yang pertama, dengan mempelajarinya, melajarinya untuk ya, untuk mengetahui ya kebesaran Tuhan, lebih mengetahui kebesaran Tuhan. Kemudian kita melestarikannya ya. Kemudian yang dapat kamu lakukan keragaman makhluk hidup adalah melestarikannya, jangan sampai punah. Jangan sampai punah. Ya. Kemudian kita dengan keberagaman makhluk hidup ini adalah mengambil manfaat ya dengan cara yang bertanggung jawab, mengambil manfaat secara bertanggung jawab. Tidak boleh terlalu mengeksploitasinya. Ya. Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Ya, mempelajarinya. Pastikan kalian sekarang pun sedang mempelajari kekuasaan Tuhan melalui ciptaannya, ya. Jadi kita bisa mempelajari kebesaran Tuhan melalui ciptaannya. Ini sedang kita lakukan, ya. Kita juga mengambil manfaat, ya. Misalnya kita memiliki kucing untuk diambilkan manfaat kelucuannya, ya. Kita merasakan senang dengan melihat kucing kita senang. Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Lalu ceritakan di depan kelas, ya, di depan teman-temanmu. Misalnya, saya mensyukuri nikmat keberagaman atau nikmat ini ya. Sebentar. Mensyukuri nikmat keberagaman makhluk hidup ya, nikmat keberagaman makhluk hidup dengan memelihara binatang piaraan
binatang piaraan dengan penuh kasih sayang. Ya, misalnya karena saya tahu makanan kucing itu adalah, saya tahu kucing butuh makan, maka saya memberi makan setiap hari. Memberi makan kucing saya secara rutin. Kan kasihan kalau nggak dikasih makan. Itu setelah kita tahu bahwa kucing butuh makan, ya kita harus memberi makan secara rutin. Nah, banyak sekali keberagaman makhluk hidup, ya, dan ciri-ciri makhluk hidup. Setelah kita ketahui, oh ternyata harus makan setiap hari kucing, ya, nggak bisa sekali aja dikasih makan pas waktu habis beli, ya. Oke, ya. Terus orang tua membantu siswa mempraktikkan berbagai cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya adalah merawat binatang piaraan dengan baik, menyirami taman setiap hari. Kan kita tahu ya, menyirami taman setiap hari. Karena kita tahu sekarang tanaman juga butuh air, butuh makan, ya, butuh minum, sama dengan manusia. Ya, jadi itu adalah wujud kebersyukuran kita. Ya. Sekarang kita akan masuk pembelajaran 3. Ayo mengamati, perhatikan gambar. Wah, ya, memberi makan hewan, mengairi tumbuhan. Nah, ini adalah wujud kebersyukuran kita. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Ya, memerlukan air atau minum air, dan memerlukan makanan. Ya, kita mensyukuri, ya, nikmat yang diberikan kita berupa ayam. Dengan memberi makan ayam setiap hari, ayam akan memberikan telurnya untuk kita, dan bisa berkembang biak. Akhirnya ayam kita jadi lebih banyak, dan kita mendapatkan manfaat apa dari tanaman? Kita keindahan, ya. Manfaat dari tanaman adalah keindahan. Terus kemudian oksigen, kita ada mendapatkan manfaat oksigen. Tanaman mengeluarkan oksigen. Lihat, mamanya Siti menghirup udara segar, mungkin mencium bau harum bunganya, ya, dari ekspresi wajahnya. Sekarang kita tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Ciri-ciri makhluk hidup: tumbuhan memerlukan air, ibu menyiram tanaman. Kemudian di sini ayam memerlukan makan. Ayam memerlukan makan. Maka Siti memberi makan setiap hari, ya. Siti memberi makan makanan, ya. Kemudian ayam bertelur. Kegiatan pada gambar, ayah memberi sarang, ya, diberi sarang agar, nah ini sarang telurnya, biar telurnya tidak bergulir kemana-mana, ya. Terus ayam berkembang biak, ya, di situ ada anak-anak ayam, ya. Ciri-ciri makhluk hidupnya apalagi? Bergerak. Ayam dipersilakan keluar, ayam diberi kesempatan keluar, diberi kesempatan keluar. Nah, apalagi ciri-ciri di sini? Ayam butuh minum di sini, ya. Ayam butuh minum selain makanan. Ayam
butuh minum. Ya. Ayah memberi minum tiap hari. Apalagi ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sini. Ayam butuh bernafas. Kandang banyak ventilasinya ya, kandang ya ditempatkan di tempat yang ventilasinya cukup. Jadi jangan sampai ditutup ya kandangnya. Kalau ditutup kandangnya tidak ada ventilasi yang cukup, kasihan ayam juga butuh bernafas. Ya, oke. Kita lanjutkan, amati kedua gambar berikut. Ya, ayam memberikan manfaat untuk apa? Telurnya bisa kita makan, daging ayamnya juga bisa kita makan. Ini adalah manfaat yang bisa kita ambil dari makhluk hidup sekitar kita. Ya, caranya bersyukur bagaimana? Merawat ayam dengan sebaik-baiknya. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tempat yang tersedia. Ya. Kita persamaan kedua gambar. Mana gambar yang ingin dipersamakan? Oh iya, persamaannya adalah sama-sama membutuhkan makan, ya, sama-sama makhluk hidup, ya. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Kita dan ayam sama-sama membutuhkan makanan. Artinya ini salah satu ciri-ciri makhluk hidup ya. Oke, ceritakan gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang kamu ketahui. Ya, terlihat ayam tadi makan ya, jadi membutuhkan makanan. Ciri-ciri makhluk hidup ya, membutuhkan makanan, bergerak, dan bernafas. Ya, itu yang bisa kita lihat dari gambar ya. Di sini terlihat ayam sedang makan. Tentu saja dia juga sambil bergerak-gerak ya dan bernafas juga. Oke. Ini kok ada coretan panjang. Oke ya. Kita lanjutkan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak, ya, berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian dari telur menetas menjadi anak ayam. Ya, masih kecil. Ya, masih kecil sekali. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur lagi, kembali muter lagi ke sini menghasilkan telur ya. Menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Ya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mari bernyanyi lagu anak ayam. Wah, ini lagu anak ayam. Ini waktu Pak Ali kecil senang menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan sama-sama yuk, lagu tentang anak ayam. Ya, saya nyalakan dulu. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Teko 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 tek. Oh, keliru. Teko 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 tek. Anak ayam turun berketek. Teko 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 tek.
Gitu ya, kita nyanyikan sama-sama. Bisa kan? Nanti anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3, gitu ya. Sama-sama ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Ayam turunlah 3, mati 1, tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1, tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1, habis, tinggal induknya. Sekali lagi ya, enak lagu ini ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1, tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1, tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1, tinggal induknya. Oke, sudah. Itu adalah lagu tentang anak ayam yang mati. Ini sama dengan penjumlahan ya, dikurang 1 dikurang 1 4, dikurang 1 jadi 3, 3 dikurang 1 jadi 2, 2 dikurang 1 jadi 0. Oke, dikurang 2 kurang 1 masih 1 ya, 1 kurang 1 jadi 0 gitu. Nah, masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu anak ayam? Kita lihat. Teko 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 tek, panjang ya. Jadi ini panjang pendeknya seperti ini ya. Teko tek. Jadi gini ya. Sebentar. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Ya, terakhirnya aja yang panjang ya. Jadi bagian terakhir panjang, bagian awalnya pendek-pendek ya. Kemudian anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Seperti itu sama. Anak ayam. Oh, yamnya juga panjang ya. Anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Oh, beda polanya ya. Kalau ini teko 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 tek, kalau ini anak ayam turunlah 4. Jadi di sini ada 2 yang panjang. Oke. Ini lagu yang menyenangkan loh, lagu anak ayam ini. Oke, kita lanjutkan. Apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu anak ayam? Ada 2 pola ya, ada 2 pola. 2 pola. Yang satu teko 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 tek ya, teko 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 tek, anak ayam turunlah
berkotek. Oh, ada dua pola. Berarti lebih dari dua ya. Ini tek kotek kotek kotek. Anak ayam turun berkotek. Oh, lebih dari dua, empat berarti mungkin ya. Kita lihat. Tek kotek kotek kotek. Anak ayam turun berkotek. Ini pola yang pertama. Ya. Jadi ini pola yang pertama ada dua ya. Kemudian anak ayam turunlah empat ya. Anak ayam turunlah empat. Mati satu tinggallah tiga. Gitu ya. Kalau berarti tiga, ada tiga pola. Anak ayam turunlah tiga. Mati satu tinggallah dua. Ada tiga pola. Ya. Jadi ini pola yang sama ini. Ya, jadi hanya ada tiga pola saja. Ya, pola yang pertama teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Ya, ini pola kedua. Kemudian diulang lagi teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Lah ini anak ayam turunlah empat. Mati satu tinggallah tiga. Tiga ya, tiga pola. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling apa ini? Saling memberi manfaat. Ya, ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Ya, dibuat sebuah sistem yang namanya sistem peternakan. Kita perhatikan di sini. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan A menghasilkan jumlah telur yang dihasilkan per bulan 3.000 butir telur. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur. Peternakan C 3.500 butir telur. Peternakan D 2.000 butir telur dan peternakan E adalah 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Ya, dari sini jelas kita membandingkan ribuannya. Di sini 3, di sini 1, di sini 3, 2 jelas ini kita dapatkan yang paling banyak di sini. Dari antara dua ini mana yang lebih besar? Oh, ternyata 3.500 lebih besar. Jadi peternakan C yang menghasilkan telur paling banyak. Maaf. Ya. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur? Peternakan C. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Yang paling sedikit tentu saja yang 1.000, ya, angkanya paling kecil, ribuannya 1.500. Peternakan apa? B. Peternakan B. Untuk urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan, mulailah dari peternakan dengan hasil per bulan paling sedikit. Ya, paling sedikit di sini adalah yang B. Ya, kita tulis dulu di sini ya. Yang paling sedikit di sini yang B. Kemudian diikuti 2.000. Ya, 2.000 berarti yang D, yang D ya, yang D. Kemudian 2.500 ya, yang C. Ya, 2.500 yang E. Yang E. Kemudian 3.000 yang A. Baru yang paling banyak adalah yang C. B, D, E, A, C. Ya. B, D, E, A, C.
B, D, E, A, C urutannya ya. C yang paling banyak dan B yang paling sedikit. Oke, kita ganti merah aja. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik segaris. 1250, 1250, 1250 sebelahnya ternyata ya 1250. Kalau ini 1000 aja 1000 alias 1000. 2500 mana 2500 2500 ya 2500. Loh, sudah semuanya. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250 nilai tempatnya ini adalah ribuan. Jadi di sini adalah ratusan, di 5 adalah puluhan, dan 0 adalah satuan. Jadi 1250 bisa kita pecah menjadi 1 ribuan, ditambah 200-an, ditambah 50-an, ditambah 0 satuan. Seperti itu ya. Atau kita juga bisa menunjukkan dalam bentuk blok diagram seperti ini ya. Nilai tabel nilai tempat 2500 ditunjukkan sebagai berikut. Ada 1 ribuan ya. Jadi ini 10 kali 10 kali 10 bilangan kubik dari 10 ya. Ini 1000. Ini ada ratusan ya, ratusan, ada 200 ya. Di sini puluhannya ada 5, 50-an dan 0 satuan. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000, angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200, angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50, angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai tetap 0. Coba menuliskan bilangan pada tabel tempat. Di sini dibaca 4 ribuan ya, atau gini aja 4 ribuan, 4 aja 4 ribuan, 700-an, 50-an dan 0 satuan. Atau ini bisa juga kita tulis 4000 tambah 700 ditambah 50 ditambah 0. Kalau ini dibaca suruh bikin sendiri 8 ribuan, 400-an. Disuruh nulis ya. Boleh. 8 ribuan. Dibaca 8.417 ya, seperti ini. Ini tadi berarti disuruh menulis ya. Dibaca 4.750 ya, seperti itu ya. Atau ini bisa dituliskan 8.417 adalah 8.000 ditambah 400 ditambah 10 ditambah 7 ya. Ribuannya ada 8 ribuan, 400-an, 1 puluhan dan 7 satuan ya. Dibaca 1 ribuan, wah ya jelas 1000. Ada 1 ribuan, 0 ratusan, 0 bulan dan 0 satuan. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa menunjukkan perbedaan saat siswa bayi sampai saat usia kelas 3. Jika ada, perlihatkan fotonya. Jadi mulai bayi sampai kalian kelas 3 itu semakin lama semakin besar. Kalian bisa lihat album foto kalian ya, suruh tunjukkan orang tua. Oke, untuk berikutnya pembelajaran 4 akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi tunggu update video selanjutnya.
Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.